Shalom teman-teman, kita kembali lagi nih di ibadah Pelkat Teruna. Dan sebelum kita memulai firman, marilah kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita nyanyikan lagu pembuka yang terambil dari KMM 38, bait 1 dan 6, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerupi, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, penyua ciptaannya. Semesta alam pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan terima kasih atas berkat dan nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Dan Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus selalu berikan kami semua semangat dalam menjalankan dan memulai ibadah pelayanan di gereja ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan, setelah lagi kami ingin memulai dan dengarkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami apa yang akan Kakak Layan sampaikan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, ketemu lagi sama Kak Happy di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Hari ini hari Minggu di tanggal ke-16 Agustus, yang artinya besok kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Meskipun masih dalam situasi pandemi, tapi bukan berarti kita harus surut semangatnya ya menyambut kemerdekaan Indonesia. Merdeka dalam artian kita semakin patuh sama protokol kesehatan supaya pandemi bisa cepat segera berakhir. Apalagi sekarang sudah ada berita yang bagus. Vaksinnya sudah mulai diuji coba. Mudah-mudahan kita semua berdoa bahwa dalam iman supaya vaksinnya, obatnya bisa segera ditemukan. Jadi pandeminya bisa berakhir, kita bisa ketemu lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara fisik. Nah adik-adik, sekarang Kepi mau ajak kalian buka Alkitab yang sudah kalian siapkan untuk bacaan kita hari ini. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29. Kepi akan baca semua dalam satu rangkaian karena ini pesannya penting. Jadi Kepi mau kalian tangkap semua dari ayat 17 sampai dengan yang ke-29. Adik-adik di rumah bisa ikut sambil baca juga ya. Kepi baca, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami masih dipertemukan kembali untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Meskipun saat ini masih secara online ya Tuhan, kami
mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami menghayati bahwa firman Tuhan tetap boleh sampai dalam hati kami, pikiran kami, dan kami boleh lakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama saat ini di tengah masa pandemi. Ya Tuhan, di tengah keberadaan kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kami serahkan diri kami supaya hikmat Tuhan yang memampukan kami untuk memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarnya. Amin. Ya adik-adik, Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka dari bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca sedemikian jauh pembacaan kita. Sekarang kita mau merenungkan apa sih yang mau disampaikan untuk kita di hari ini. Kalau adik-adik baca di ayatnya yang ke-17 sampai 29, itu sebenarnya mau menceritakan kalau Rasul Paulus sudah sampai di Roma. Kenapa dia harus menempuh perjalanan begitu jauh sampai ke Roma? Karena ternyata tadinya Paulus dipenjara. Rasul Paulus dipenjara karena difitnah. Dan dia merasa bahwa dia harus membersihkan namanya, yang pertama. Yang kedua, dia juga merasa ini misi yang paling penting yang dia mau lakukan dalam tujuannya ke Roma. Dia mau menyampaikan kabar kebenaran tentang firman Allah. Makanya meskipun perjalanannya sulit, itu tergambar jelas di bacaan yang sebelumnya. Bagaimana Rasul Paulus menempuh perjalanan yang begitu sulit menggunakan kapal, sampai akhirnya dia sempat terdampar di Pulau Malta, terus perjalanannya harus dilanjutkan lagi, sampailah dia di Roma. Dia mau ajukan banding sama Kaisar untuk masalah atau fitnah yang dia terima. Nah, kenapa sih kok dia mau menyampaikan kebenaran sama bangsanya sendiri, bangsa Yahudi? Ternyata dia mau meluruskan kalau selama ini bangsa Yahudi masih dalam pengharapan akan Mesias. Nah, Rasul Paulus mau bilang
penggenapan akan Mesias itu sudah ada lewat keberadaan Tuhan Yesus. Ya, yang seperti yang sudah disampaikan oleh nubuat para nabi yang sebelumnya. Itu jadi yang difitnahkan kepada Rasul Paulus selama ini nggak benar. Dia justru semakin mengokohkan apa yang sudah diberitakan atau apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi lewat nubuatan Mesias kalau sudah digenapi oleh keberadaan Tuhan Yesus. Dan itu bisa kalian lihat di ayatnya yang ke-23. Ya, waktu di mana akhirnya ada kesepakatan untuk Rasul Paulus dan para pemuka bangsa Yahudi untuk bertemu. Dan disitulah Rasul Paulus menjelaskan. Ya, kalau kalian baca dengan teliti di ayatnya yang ke-20, 20b, di situ dibilang, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Ya, jadi dia bilang pengharapan bangsa Israel bahwa sudah ada juru selamatnya, Mesias. Nah, terus bangsa Yahudi bilang waktu itu dalam fitnahnya, kan diberitakannya untuk yang lain, bangsa yang lain. Loh, jadi gimana dong? Nah, itu dia mau diluruskan juga. Kabar keselamatan itu kan sudah digenapkan lewat keberadaan Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Itu berlaku sekarang untuk semua bagi bangsa-bangsa lain. Dengan catatan mereka mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya mereka. Nah, supaya mereka tahu tugas para rasul lah, yaitu Rasul Paulus salah satunya untuk memberitakan kabar keselamatan itu juga bagi bangsa yang lain. Supaya apa? Bukan hanya bangsa Yahudi saja yang selamat, tapi bangsa-bangsa yang lain. Dan sampailah sama kita hari ini di Indonesia. Adik-adik, Kak Happy, kita semua menerima juga keselamatan itu. Menerima bahwa benar Sang Juru Selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, terus kalau kita lihat tema kita hari ini, menyampaikan kebenaran di era milenial. Era kita nih saat ini, era kalian, anak-anak, teruna-teruni. Nah, kalau di bacaan ayat 17-29, penekanannya bahwa kebenaran itu harus disampaikan. Terutama kebenaran akan keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang jadi catatan, kan tadi kami bilang tuh, Rasul Paulus untuk dalam menyampaikan kebenaran itu dia harus lewatin segala macam tantangan dan rintangan. Gak mudah, tapi dia gigih, dia tetap harus sampai. Karena apa? Misinya yang paling utama tadi kami bilang, menyampaikan kebenaran itu untuk bangsa Yahudi. Nah, berarti kita saat ini di era milenial dalam menyampaikan kebenaran bukan berarti mulus-mulus aja. Ada hal juga atau tantangan yang akan kalian terima. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan takut karena Dia beserta. Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya kalian, kita semua bisa melewati atau tetap berjalan meskipun ada tantangan yang menghalau kalian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kalian, terutama sebagai seorang muda. Saat ini Kapi rasa loh, tantangannya jauh lebih besar ketimbang zaman Kapi dulu masih di masa teruna. Kalian jauh lebih besar. Kenapa? Wah, karena sekarang informasi teknologi sudah berkembang pesat. Kalau dulu Happy mau menelpon aja nih, misalnya nih harus ke telepon umum. Kalau nggak punya koin, jadi harus cari dulu koin. Terus berkembang jadi warnet, tapi mahal. Jadi kalau uang jajannya nggak cukup, nggak bisa. Terus kalau nggak, dulu pager, tapi pager buat yang banyak uang aja. Kalau kayak yang nggak banyak uang nggak punya. Itu pun harus telepon operator. Nanti dari operator kirim lagi pagernya. Nanti baru dibaca pesannya. Repot. Kalau kalian teknologi udah makin oke. Kalian punya uang berapa? Bisa beli kuota, internetnya jalan. Nah, makanya tantangannya lebih besar. Tapi jangan takut, kita punya Allah yang lebih besar, yang bisa membantu kalian terus melangkah ke depan melewati tantangan itu. Nah, ada dua cara yang bisa kalian lewatin. Yang pertama, jadikan dulu kebenaran itu sebagai dasar kalian. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Bagaimana kalian mau menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan kalau kalian gak kenal? Yang mau kalian sampaikan? Kenal dulu Tuhan kalian, jadikan Dia sebagai dasar. Supaya apa? Waktu kalian menyampaikan, kalian benar-benar menyampaikan dengan
setulus hati, kalian menyampaikan dengan sukacita. Ya, kalian benar-benar menyampaikan, benar-benar tahu, benar-benar dekat. Kayak kalian kalau cerita tentang yang kalian suka atau teman dekat kalian lancar kan, kalian tahu semuanya. Nah, seperti itu. Jadi lancar nanti kalian menyampaikannya. Caranya tahu dulu dan jadikan Tuhan sebagai dasar. Nah, kenapa? Karena dasar kasih Kristus yang akan memampukan kalian untuk menyampaikan kebenaran itu. Contoh ya, dari bacaan kita saat ini Rasul Paulus. Dia sudah difitnah, dipenjara, terus harus lewat perjalanan yang susah. Tapi kalau kalian baca di ayatnya yang ke-17, kalian lihat di situ dia bilang begini sama bangsa Yahudi ya, yang sudah fitnah dia. Kata pemukanya, saudara-saudara. Itu artinya dia merasa bahwa dia menjadi bagian dari bangsa Yahudi. Coba kalian kalau udah difitnah, terus masuk penjara, terus kalian ketemu sama orang yang fitnah kalian. Kalian pasti ngomongnya kan, maunya marah-marah kan? Wah, dasar pokoknya ngomongnya yang nggak benar. Bisa jadi yang kasar. Karena apa kalian marah? Saya nggak buat kok, tapi dituduh. Saya harus dipenjara, saya harus menderita karena kamu. Tapi Rasul Paulus bilang apa? Saudara-saudara. Berarti ada kasih di dalamnya. Kasih siapa? Kasih Kristus. Dia mengenal betul siapa yang mau dia sampaikan. Apa yang mau dia sampaikan. Kebenaran apa? Kebenaran kasih Kristus. Ya, itu cara yang pertama. Jadi kalau kita udah mengenal kebenaran itu, mengenal firman Allah sebagai dasar, mengenal Tuhan Allah, dia akan memampukan kita. Jadi bukan lagi amarah atau hawa nafsu atau yang mendorong kalian, tapi kalian bisa jadi lebih bijak, lebih punya belas kasih ya dalam menyampaikan kebenaran. Karena saat ini di era milenial ini banyak sekali, tidak hanya kaum muda, bahkan juga yang orang tua kadang sudah tidak lagi mampu untuk menyampaikan perkataan yang baik, yang benar, yang santun. Ya, kasih Allah mengajarkan kita bagaimana kita mampu untuk bertutur kata yang baik. Kebenaran Allah ya. Jadi kita nggak usah yang jauh-jauh contohnya. Kebenaran Allah itu yang simpel-simpel aja. Bagaimana kita memancarkan kasih Allah lewat perkataan kita yang baik, yang sopan, yang santun. Sama siapa aja, nggak harus lihat yang tua dan muda. Tuhan tidak beri batasan. Ya, jadi perkataan yang sopan dan santun itu kita ucapkan untuk siapa saja. Nah itu, terus bagaimana kita mengasihi keluarga, mengasihi saudara. Kadang-kadang kita mikirnya kalau keluarga itu sedarah atau sekandung, tapi enggak. Rasul Paulus juga mengajarkan kita bahwa hubungan keluarga tidak harus hubungan darah. Dalam komunitas persekutuan Teruna misalnya teman-teman, pasti dalam berteman kadang ada selisih paham. Tapi ketika kita menganggap bahwa kita satu keluarga, ya tidak ada lagi maksudnya ketika misalnya ada selisih paham, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena apa? Karena Kristus sebagai dasarnya. Nah gitu ya, itu yang pertama. Jadikan dulu Kristus sebagai dasar kalian, kebenaran sebagai dasar kalian. Yang kedua, ini yang paling penting juga nih, yang banyak sekali terjadi saat ini. Bijak mengelola informasi. Nah, yang tadi Kepi bilang, saat ini kalian hidup di era milenial. Gampang sekali untuk terima akses internet. Ada wifi gratis, ada hotspot, kemana kalian pergi, atau kalian bisa beli kuota internet dengan dana yang tidak terlalu mahal, bisa dijangkau dengan uang jajan kalian. Jadi saat ini kalian bisa akses internet kapan saja, di mana saja, ya, memudahkan pokoknya. Pertanyaan Kepi, siapa di sini yang nggak punya akun media sosial? Pasti nggak ada. Minimal entah Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, kalau teman-teman di China, Weibo, banyak sekali yang bisa kalian akses. Bahkan kalian masuk menjadi anggota di dalamnya. Dan seringkali akun-akun ini atau kemampuan kita untuk menyaring informasi menjadi terlalu istilahnya menjadi bumerang buat kita. Ya, jadi kalau kita tidak mampu mengelola, nanti jadinya kalian tidak lagi mampu untuk memilah mana yang berita benar, mana yang berita tidak benar.
Nah, makanya tadi Kepi bilang kasih dulu sebagai dasar, kasih itulah yang akan memampukan kalian untuk bisa menyaring semua informasi, kira-kira mana yang benar, mana yang gak benar. Ya, kalau kalian dapat informasi, cari dulu kebenarannya, jangan terima mentah-mentah, dangkal. Sebagai anak Tuhan, kita dikasih hikmat untuk bisa memilah, oh ini berita, ada berita, saya cari dulu deh, benar atau enggak, ini hoax atau enggak. Nah, nanti kalau kalian udah tahu, oh ternyata beritanya benar dan akurat, dan ternyata ini menjadi bagian dari informasi yang penting untuk diketahui sama halayak umum, boleh kalian sebarkan. Tapi kalau enggak, hentikan di kalian. Karena apa? Yang namanya hoax itu atau pemberitaan enggak benar, justru itu yang menjadi pemecah kita semua. Supaya apa? Supaya kalau kita terpecah belah, akhirnya apa? Kita nggak bisa jadi nggak bersatu kan. Nah, yang namanya bersatu itu pasti lebih kuat. Kalian di rumah punya sapu lidi kan, mama kan, coba kalau cuma satu kalian patahin gampang, tapi kalau satu bundelan kalian patahin pasti susah. Nah, itu makna persatuan, apalagi persatuan di dalam Kristus. Wah, hebat banget, kuasanya besar banget. Nah, iblis mau pakai di situ, dia mau pecah belah kalian lewat berita-berita yang tidak benar. Nah, kalian sebagai anak-anak Tuhan dikasih kemampuan untuk memilah, pilahlah dulu, bijaklah mengelola informasi yang kalian dapat. Jangan jadikan kemudahan yang Tuhan beri lewat internet ini malah menjadi bumerang untuk kalian. Justru dengan kemudahan internet ini menjadi alat buat kalian menyebarkan kebenaran itu, menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, gimana Kak? Wah, itu yang namanya adik-adik mampu untuk menyampaikan kebenaran di era milenial. Apalagi nih, kayak Kepi bilang tadi, di besok hari kita akan merayakan kemerdekaan kita, 17 Agustus. Menghayati, mensyukuri karunia Tuhan lewat kemerdekaan, yang justru menjadi cambukan buat kita untuk menjadi generasi muda yang mampu membangun bangsa dengan dasar kasih Kristus. Sampai di sini firman Tuhan, kiranya buat adik-adik semua yang mau mendengarnya menjadi nasihat, menjadi ingatan, mengingatkan kita semua untuk bisa hidup mampu menyampaikan kebenaran dalam kebenaran firman Tuhan di era milenial ini. Sampai di sini renungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, mari kita semua merespon firman Tuhan dari KMM 162, haruslah Yesus sepenuhnya, bait pertama dan kedua. Sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Adik-adik, mari Kepi ajak kalian semua untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang ke hadirat-Mu di dalam rangkaian doa syafaat kami ya Bapa. Di pagi hari ini kami datang membawa bangsa dan negara kami. Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang kudus, yang sampai dengan saat ini masih bersama-sama memerangi pandemi COVID-19. Kiranya Bapa, kami sebagai warga negara yang baik di dalamnya, kami menghayati kasih Tuhan dengan benar-benar dan sungguh mengikuti protokol kesehatan yang ada, sehingga pandemi ini dapat segera berakhir.
uji coba vaksin sudah dimulai ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang kudus, supaya juga uji coba dan obat yang rencananya nanti akan digunakan sebagai media pengobatan bagi virus COVID-19 dapat berjalan juga dengan baik. Bagi Bapak Presiden dan juga jajarannya, agar kiranya diberikan kemampuan dan kesehatan untuk dapat memimpin negara ini dengan penuh takut akan Tuhan, hikmat bijaksana yang berasal daripada Kristus. Terima kasih Bapak, sebentar juga esok hari kami akan bersama-sama menghayati kemerdekaan yang Tuhan beri bagi kami bangsa Indonesia. Kiranya kami benar-benar menghayatinya dengan melakukan seluruh peran kami sebagai masyarakat Indonesia dengan bersama-sama memajukan bangsa ini. Lewat banyak hal, lewat talenta yang Tuhan beri bagi kami. Terutama di tengah pandemi COVID saat ini, kami bersama-sama bersatu hati membantu pemerintahan dalam mengurangi jumlah penderita yang terkena COVID-19. Kami bersungguh-sungguh dan menghayati kasih Tuhan di dalam kehidupan kami dengan mematuhi setiap aturan atau anjuran yang digaungkan oleh pemerintah Indonesia. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam doa ini kami juga berdoa bagi gereja dan pelayanannya, yaitu gereja di mana tempat kami bernaung, GPB Menabur Kasih. Biar kiranya ya Bapak, Ibu Pendeta Umi bersama dengan para presbiter, para pengurus dan pelayan, baik yang di Pelkat, karyawan atau bagian rumah tangga, semua juga bersatu hati dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan, sehingga pelayanan kegiatan peribadahan yang ada tetap dapat berjalan dengan baik meskipun saat ini masih di masa pandemi. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kami pertolongan, kemudahan untuk bisa melakukan seluruh pelayanan kami tanpa terhalang oleh pandemi ini. Karena kami percaya dan mengimani kebenaran firman Tuhan harus tetap disampaikan dan dapat disampaikan lewat banyak hal, banyak cara. Dan Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami untuk bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk gereja dan pelayanan kami. Dan kami juga berdoa bagi Persekutuan Teruna, terutama GPB Menabur Kasih, bagi anak-anak Teruna yang saat ini masih menjalani masa belajar mereka secara jarak jauh. Biar kiranya adik-adik kami diberikan kemampuan, kesehatan untuk tetap mampu mengikuti proses pembelajaran jarak jauh dengan baik. Jarak dekat atau jarak jauh tidak menghalangi mereka untuk menghayati kesempatan pendidikan yang Tuhan beri sebagai modal bagi mereka untuk merajut masa depan bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga untuk orang tua terkasih, baik wali yang bersama-sama dengan mereka dalam kegiatan keseharian maupun pekerjaan. Pandemi membuat negara ini menjadi, bahkan juga seluruh dunia mengalami krisis ekonomi. Tapi kami percaya Tuhan sebagai Sang Pemberi berkat yang akan mencukupkan kami semua, mencukupkan para orang tua dan wali anak-anak ini, dan kehidupan perekonomian di tengah keluarga masing-masing dapat berjalan dengan baik. Tuhan yang akan menolong dan memampukan segala kebutuhan yang ada lewat setiap hal yang diusahakan, lewat pekerjaan, semua bisa dipenuhi dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan dan syafaat kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang kudus. Ini doa kami ya Bapak, amin. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan kita sambil bernyanyi KMM 161, bukan karena upahmu. Dan bukan pula kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan pula hasil perbuatanmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan Putra Tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan
bahagia bergila. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi gereja kami Tuhan, GPB Menabur Kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu pengutusan yang terambil dari KMM 168, Bapa antarlah kami. Dinyanyikan 2 kali. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna online kita. Dan sebelum kalian kembali ke tempat kalian masing-masing atau melakukan seluruh kegiatan kalian di sepanjang hari ini, Kepi ajak kalian untuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami tadi sudah boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kami percaya nasihat yang ingin Tuhan beri bagi kami, yang akan memampukan kami mampu untuk menjadi pewarta kebenaran di dalam kehidupan yang Tuhan beri bagi kami sebagai seorang teruna-teruni, atau dimanapun kami berada yang Tuhan percayakan, Tuhan tempatkan di tengah era milenial saat ini, sehingga kapanpun itu nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, kami akan kembali ke kegiatan kami sepanjang hari. Kami hanya mohon Tuhan yang memampukan kami untuk bisa melakukannya dengan baik. Ini doa kami ya Bapak, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Happy secara online. Dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Happy dapat berguna bagi teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.